Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat PPG Prajabatan PGSD. Perkenalkan, saya Elsa Nur Komalasari dari Universitas Muhammadiyah Cirebon akan mendeskripsikan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas topik 2 koneksi antar materi dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini terdapat 3 topik bahasan. Yang pertama, refleksi sebelum mempelajari topik dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kedua, pola perilaku dan pemikiran yang berubah setelah mempelajari topik. Dan yang ketiga, hal-hal yang bisa saya terapkan sebagai seorang pendidik. Sebelum mempelajari topik dari dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya meyakini bahwa konteks pendidikan yang sedang berlangsung di Indonesia ini masih cenderung menganut pengajaran Barat. Pendidikan dilaksanakan hanya untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan, sehingga nilai pengetahuan menjadi patokan dalam keberhasilan peserta didik. Padahal, capaian peserta didik perlu meliputi kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Selain itu, konteks materi yang diberikan kepada peserta didik yang sifatnya masih general. Kadang, muatan ilmu pengetahuan yang diakses oleh peserta didik juga masih muatan umum dan belum sesuai dengan kearifan lokal di daerahnya. Sehingga, hal-hal yang dipelajari oleh peserta didik kurang kontekstual dan terdapat kesenjangan untuk membekali peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini berkaitan setelah saya mempelajari topik dari dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari topik dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya memahami bahwa pengajaran Barat memang lebih dulu hadir di Indonesia. Sehingga, untuk memurnikan proses sesuai tujuan pendidikan nasional membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Seperti halnya kasus kurikulum yang terus berganti. Terjadinya hal tersebut tentu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyesuaikan pada tujuan pendidikan nasional. Dari pergantian kurikulum itu, dapat kita ketahui bahwa ini merupakan upaya nyata untuk mampu mewujudkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Meski tidak sebentar, alangkah bijaknya untuk terus mendukung setiap perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di mana tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta menyejahterakan umat manusia lahir dan batin. Tujuan pendidikan nasional yang telah disebutkan tadi serupa dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau mengungkapkan tentang konsep pendidikan dan pengajaran, di mana pendidikan merupakan sebuah proses menuntun segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan konsep pengajaran yang merupakan bagian dari pendidikan untuk memberi ilmu atau faedah bagi kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dengan kata lain, pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat agar mampu memiliki kecakapan hidup hingga menjadi manusia yang utuh dan merdeka secara lahir dan batin. Berdasarkan konsep pendidikan yang telah disampaikan, terdapat kata menuntun yang memiliki makna memberi arahan, teladan, semangat, dukungan, motivasi pada peserta didik sesuai dengan kodratnya. Hal ini juga diimplikasikan terhadap sistem pengajaran yang menggunakan sistem Among, di mana pendidik berperan sebagai pamong atau yang memberi arahan terhadap kebebasan yang diberikan pada peserta didik dalam belajar. Dalam proses pendidikan dan pengajaran yang dilakukan, membuat pelaksanaannya berpacu pada Ignarsa Sumtulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani, yang perlu diinternalisasikan bagi seorang pendidik. Selain itu, KHD meyakini bahwa terdapat nilai sosiokultural yang terdapat di masyarakat. Nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat merupakan ilmu pengetahuan
yang dibutuhkan oleh setiap anak dalam menghadapi permasalahannya di kemudian hari. Dan Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan pentingnya keluarga sebagai ruang utama untuk melakukan pendidikan dan pengajaran. Di sana terdapat nilai-nilai sosial budaya yang dapat diberikan dan diakses dengan mudah oleh peserta didik. Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran perlu memuat nilai-nilai sosiokultural sehingga apa yang dipelajari oleh peserta didik dapat lebih bermakna untuk kehidupannya dan tidak hanya terbatas pada pencapaian skor semata dalam pembelajaran. Dalam konsep pendidikan dan pengajaran dari Ki Hajar Dewantara, pentingnya memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu dapat diartikan bahwa setiap daerah memiliki konteks lokal budayanya masing-masing, sehingga anak akan memiliki kebutuhan serta pengalaman yang berbeda untuk mewujudkan manusia yang merdeka di setiap daerahnya. Dan kodrat zaman meliputi isi dan irama di mana banyak konteks yang berasal dari luar, sehingga perlu menyaringnya dan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya. Dengan demikian, pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan zamannya untuk memenuhi kebutuhan belajar sebagai bentuk menuntun kodrat peserta didik dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Setelah mempelajari topik 2 ini, tentu ada poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Ada beberapa poin. Yang pertama, Student Centered Learning atau SCL, di mana pembelajaran berorientasi untuk membuat peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Kedua, memperhatikan fase perkembangan sebagai satuan individu yang unik. Perkembangan peserta didik beragam dan tentu pendekatan yang diberikan juga beragam untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Dan yang ketiga, pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah mendorong kemandirian peserta didik. Seperti halnya dalam menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran tentu perlu mendorong kemandirian dari peserta didik. Adapun hal-hal yang bisa direfleksikan di kelas sebagai seorang pendidik, yang pertama adalah menggunakan strategi pembelajaran student-centered learning, di mana menjadikan peserta didik sebagai pusat dari kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Kedua, menggunakan model pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik, di mana peserta didik memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk dapat bertindak aktif dalam menuntaskan tugas-tugasnya, baik itu secara individu maupun kelompok. Di antaranya, model yang bisa digunakan seperti cooperative script, investigasi kelompok, discovery learning, dan masih banyak lagi. Ketiga, merancang skenario pembelajaran yang memperhatikan karakteristik peserta didik dan juga kearifan lokal. Hal ini tentunya untuk mendorong peserta didik agar mampu membekali dirinya sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang bisa dihadapi di kemudian hari. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.